Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dan BPOM Batam. Baik, pemirsa, menyambung pembicaraan bersama Pak Bagus tadi bahwa ada beberapa obat yang termasuk mendapatkan UEA dari BPOM. Nah, mungkin Pak Bagus bisa menjelaskan, Pak, ada berapa jenis vaksin dan obat yang mendapat pengawasan dari BPOM sampai saat ini, Pak? Baik, untuk saat ini untuk vaksin COVID-19 yang sudah mendapat EUA dari Badan POM ya, ada 10 jenis vaksin ya, dan ini tentunya akan berkembang terus nanti terkait dengan perkembangan ketersediaan jenis vaksin. Kemudian untuk yang obat untuk penanganan COVID-19, ada beberapa jenis zat aktif ya yang sudah mendapatkan EUA, antara lain remdesivir, kemudian favipiravir ya yang tadi disampaikan juga oleh Pak Bisri, kemudian satu lagi yang mendapatkan EUA yaitu zat aktif Regdanvimab, agak susah ini ya menyebutkannya ya. Jadi antara lain tiga jenis zat aktif itu. Kemudian untuk bentuk sediaannya tadi juga sudah disampaikan Pak Bisri juga ya, ada yang cairan berupa infus maupun tablet atau tablet selaput ya, begitu. Baik, terima kasih Pak Bagus. Mungkin saya ke Pak Bisri kembali nih Pak. Ya. Terkait dengan untuk yang swab medikasi atau yang mandiri begitu ya Pak ya. Pengobatannya apa yang harus diketahui masyarakat agar tidak salah dalam menggunakan atau memilih obat itu Pak? Ya, jadi kembali tadi yang harus ada dalam pemahaman masyarakat itu kondisi badan dia. Ya, kalau tidak sakit apa-apa, kemudian kok kita ini khawatir lah dengan makanan kita, ya, kondisi kesehatan, berarti Anda perlu minum obat yang bebas sifatnya. Itu multivitamin, vitamin bebas, walaupun ada aturannya di situ juga, diminum 1 kali. Itu tujuannya untuk mempertahankan daya tahan tubuh, untuk melawan kondisi yang tidak kondusif ya. Sekarang contohnya ini hujan, cuaca, angin di luar itu kan bisa masuk angin, bisa flu. Itu perlu jaga kondisi badan. Ya, makanan, mau minum vitamin C, vitamin D, vitamin E silakan, B kompleks silakan ya kan. Banyak di pasaran ya. Walaupun minumnya harus sesuai ikut aturannya itu. Jangan minum terlalu banyak juga. Nanti kasihan dampaknya ke ginjal dan lain-lain ya. Itu. Nah yang kedua, kalau Anda sakit, ya, misalnya sakit perut, sesak napas misalnya, atau flu berat misalnya, nah yang harus Anda lakukan mencari pertolongan dokter, jangan langsung ngobatin gitu, ya, jangan langsung berobat sembarangan ya. Perlu ke dokter, nanti dokter kan akan dengan situasi pandemi ini akan membuat telaah lah, oh ini perlu tes. Iya. Tes dulu, kalau positif COVID baru akan dikasih obat COVID. Nah obat COVID ini adanya di kami, ya, tidak bebas, ya, tidak bebas di masyarakat. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Ya. Swab medikasi tadi untuk yang kalau sudah sakit COVID, misalnya isolasi mandiri, itu pun dalam kontrol dan pengawasan tenaga medis kita. Ya, kapan diminum, berapa diminum, enggak kok dilepas begitu aja. Pengobatan sendiri mandiri. Sebenarnya yang dilakukan masyarakat sekarang kan dia flu beli obat sendiri, minum. Oke lah kalau itu obat sudah umum ya. Bisa sakit flu, tapi itu kan di luar pandemi. Nah, sekarang kan pandemi ini. Maka perlu kejelasan orang ini. Karena gejala dari COVID dengan flu kan hampir sama. Ya. Hampir-hampir, apalagi sekarang dengan sudah divaksinasi ini pun kalau muncul gejala biasanya ringan. Nah, cuma kan kita perlu status nih, ya, ini pemerintah sudah menyediakan pelayanan, sudah menyediakan obatnya. Nah, masyarakat kita harapkan memanfaatkan ini, jadi bijak ya di dalam mencari pengobatan. Nah, jadi masyarakat perlu hati-hati di dalam melakukan pengobatan juga. Apalagi kalau sudah antibiotik harus hati-hati. Pak, kan
sakit flu dengan COVID ini kan tidak jauh berbeda, gejalanya hampir mirip. Tapi mungkin ada satu pembeda nggak sih Pak sebelum masyarakat memang perlu mengunjungi dokter untuk memeriksakan dirinya? Yang spesifik kan hilangnya bau, tidak indera penciuman kita tidak bisa, kemudian perasa kita tidak bisa, itu kan yang spesifik yang spesifik. Tapi kalau sudah kena itu berarti memang sudah berat itu ya. Berarti harus segera mencari pertolongan. Tapi itulah saran saya, kita memang mengenal diri kita sakit, tapi kan kita bukan dokter. Bahkan dokter sekalipun kalau udah sakit dia harus cari dokter. Nah, itu ya masyarakat yang sekarang jangan berspekulasi berlebihan ya, untuk kesehatan. Apalagi sekarang ini rumah sakit kita ini kondisinya bor kita rendah semua. Jadi kalau kita butuh pertolongan tinggal datang aja. Tapi khawatir berlebihan juga jangan. Ya kalau masih seperti flu kan kita udah biasa menghadapi flu nih, ya kan. Tapi kalau kita merasa khawatir misalnya nih, ada faktor-faktor pemicu. Yang paling penting faktor pemicunya. Saya habis menghadiri kerumunan di mana, saya habis bepergian, atau saya habis mengunjungi orang sakit. Misalnya dia kemudian diketahui dia kemudian positif nih, wah itu berarti tanpa menunggu demam berat pun kita harus periksa. Nah, jadi masyarakat harus cerdas ya. Ada nggak faktor resiko yang membuat saya ini kemungkinan tertular COVID? Misalnya ke pasar, berdesak-desakan, bisa aja kita ketular ya. Tapi yang harus dipahami sekarang kondisi penularan kita di masyarakat ini rendah. Ya, jadi kalau yang saya sebut 24 sekarang positif itu kan nggak mudah-mudahan nggak berkeliaran ya. Mereka ada di isolasi itu, kan diawasi juga, diawasi juga dan sekali lagi saya minta masyarakat kalau yang masih ada menjalani isolasi, patuhi aturan isolasi. Jadi jangan keluar rumah. Nah, jadi Anda harus ikut beramal dengan menjaga supaya tidak menulari orang lain. Nah, itu ya. Baik Pak. Nah, tadi kan masyarakat yang sekira badannya terinfeksi demam dan yang dimana gejalanya hampir sama dengan COVID. Hampir sama. Pembedanya hilang rasa dan bau. Ya, gitu, itu pun belum tentu. Jadi belum tentu dia mengalami itu. Artinya belum tentu dia ya flu demam biasa aja. Malah mungkin nggak terasa itu. Jadi karena nggak terasa, tapi karena dia ada faktor resiko, diperiksakan positif. Nah itu jadi tidak ada spesifik berarti kan? Iya baik. Nah Pak, masalahnya masyarakat karena terkadang ada juga masyarakat yang enggan bertemu dengan tenaga kesehatan begitu. Namun mereka mengantisipasi dirinya dengan menggunakan obat-obatan atau jamu-jamu. Tradisional ya. Iya benar Pak. Nah ini saya akan bertanya ke Pak Bagus, mudah-mudahan masih monitor ya Pak ya. Nah terkait dengan pengawasan jamu-jamu yang dikonsumsi oleh masyarakat ini bagaimana Pak peran BPOM sendiri? Baik. Memang di saat pandemi selain dengan obat juga banyaknya beredar ya obat tradisional, kemudian suplemen kesehatan yang mengklaim mempromosikan bahwa dia bisa mengobati COVID-19. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi kami selain melakukan pengawasan terkait dengan komoditasnya, mutu keamanan komoditasnya, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat-obatan, juga kami melakukan pengawasan iklan atau promosi dari obat-obat tradisional maupun suplemen kesehatan. Jadi masyarakat juga harus tetap bijak dan cerdas ya, jangan percaya terhadap promosi atau iklan obat tradisional, suplemen kesehatan yang mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan COVID-19. Jadi belum ada obat tradisional, suplemen kesehatan yang direkomendasikan atau diizinkan izin edar dari Badan POM yang mempunyai klaim sebagai COVID-19, pengobatan COVID-19. Baik Pak. Nah untuk masyarakat sendiri, bagaimana misalnya mereka menemukan obat atau mendapatkan obat, mereka ingin mengkonsumsi obat ini, salah satu obat, jenis obat. Nah dan masyarakat ini misalnya ragu begitu kan, bagaimana cara mereka untuk memastikan bahwa obat ini memang aman atau tidak aman di BPOM sendiri Pak? Apakah ada langkah-langkah yang dilakukan mereka misalnya mengecek di websitenya BPOM atau bagaimana Pak? Baik, untuk obat-obatan khususnya yang COVID-19 kan kategori obat keras ya, jadi jangan membeli obat secara bebas
obat keras yang tergolong obat-obatan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Jadi harus dengan pemeriksaan, dengan resep dokter bila membeli obat untuk penanganan COVID-19. Nah, terkait dengan apabila menemukan obat-obat tradisional, suplemen kesehatan yang mengklaim sebagai obat COVID-19, jadi masyarakat bisa menghubungi kami ya di Balai POM di Batam, atau secara mandiri juga bisa melakukan atau mengecek produk tersebut melalui aplikasi kami, yaitu Mobile BPOM ya. Mobile BPOM bisa di-download melalui Play Store di Android. Nah, di situ nanti masyarakat bisa melakukan pemeriksaan atau mengecek produk yang sekiranya masih meragukan gitu ya, bisa melalui nomor izin edar yang tertera di dalam produk, kemudian bisa melalui nama produk maupun dari nama produsennya. Di aplikasi tersebut juga ada ada satu fitur untuk pengaduan masyarakat juga di situ. Salah satunya ada di situ. Dan untuk mendapatkan informasi terkait dengan berkembangnya isu-isu terkait dengan COVID-19 ya, khususnya obat-obat tradisional dan suplemen kesehatan, juga bisa mengunjungi website Badan POM www.pom.go.id. Nanti di situ ada penjelasan, ada klarifikasi dari Badan POM terkait dengan isu-isu yang sedang berkembang terkait COVID-19. Baik, Pak Bagus. Nah, Pak, kalau boleh tahu obat-obatan apa saja yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, dan obat-obatan ini dijual bebas begitu, Pak, tanpa memerlukan resep dan lain sebagainya. Obat apa saja, Pak? Halo. Baik, Pak Bagus. Ya, baik. Ya. Untuk obat yang bisa dibeli tanpa resep, yaitu golongan obat yang obat bebas terbatas ya, dan obat bebas ya. Silakan masyarakat bisa membeli di sarana pelayanan kefarmasian yang sudah berizin seperti apotek dan toko obat. Sedangkan yang obat-obatan golongan obat keras ya, itu harus melalui pemeriksaan dan resep dokter. Ya, untuk harga selama ini masih terjangkau ya. Kemarin ada isu yang harganya cukup tinggi gitu ya. Namun saat ini sudah mulai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk penetapan harga dalam penjualan obat. Oke, baik Pak Bagus. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Bisri. Ya. Pak menyinggung dengan ketantangan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat-obatan penanganan COVID-19 ini serta penyediaan vaksin. Nah, sejauh ini apa sih Pak tantangan yang dialami oleh pemerintah itu untuk harga ini, Pak, harga obat-obatan ini? Masalah ya? Iya, Pak. Ya, kalau masalah harga tadi kan disinggung juga oleh Pak Bagus ya. Jadi semua harga ini selalu dievaluasi. Ya. Terkait apa saja nih, terkait dengan COVID ini, pemerintah akan mengamati. Ya. Yang jelas, pemerintah kan tidak bisa kerja sendiri. Ya, terkait dengan, bahkan vaksin pun juga, kemarin pemerintah juga membuka pihak swasta untuk mengadakan ya. Dan harganya memang dinamis nih. Ya, harga termasuk obat-obatan, harga obat-obat habis pakai, ya, termasuk masker-masker ini dulu mahal kali ya. Iya, benar. Akhirnya turun. Jadi ada mekanisme pasar juga di situ. Obat juga sama ya. Kalau obatnya itu impor biasanya lebih mahal ya. Ada komponen-komponen di dalam membuat obat itu. Tapi yang jelas pemerintah tentu akan mempertimbangkan semua. Sebagai contoh, kalau obat terkait COVID, setahu saya sekarang pemerintah malah dengan kerjasama dengan tadi itu perusahaan farmasi, pemerintah akan menyediakannya itu secara gratis untuk masyarakat. Jadi saya harapkan masyarakat juga tidak terlalu panik nih masalah obat. Saya sendiri nggak punya.
Stok obat apa nggak ada. Paling ya vitamin yang sudah biasa kita pakai selama ini, yaitu konsumsi. Dan kemudian di Vaskes juga menyediakan juga sebenarnya vitamin ya. Yang kalau ingin menjaga kesehatan silakan aja ke puskesmas, itu juga ada vitamin ya, atau makan makanan yang sehat. Jadi yang jelas kita menyediakan ketersediaan obat itu menjadi kebijakan nasional ya. Jadi kita juga akan misalnya tanpa ada kenaikan pun, kalau stok obat kita di farmasi itu habis, itu biasa anak buah saya udah teriak-teriak, ini mau habis kan. Kemudian kita mengajukan atau kita mengadakan atau kita mengajukan ke pusat. Jadi itu juga terjadi di kabupaten kota kita. Kita kontrol ini ya. Untuk di Provinsi Kepri sendiri ketersediaan obat-obatan COVID ini saat ini tersedia cukup, ya Pak ya? Cukup tersedia ya, cukup ya, cukup. Baik. Nah baik Pak Bisri, mungkin di akhir perbincangan diskusi kita pada hari ini mungkin boleh berikan satu semacam closing statement untuk masyarakat kita Pak, yang berkaitan dengan tema kita bahwa ketersediaan vaksin dan obat-obatan ini Pak. Ya, jadi untuk dipahami oleh masyarakat bahwa obat-obatan kita, pemerintah telah melakukan upaya terbaik di dalam penyediaan obat, distribusi obat, ya. Termasuk mana obat-obat yang disediakan pemerintah, mana yang masyarakat bisa beli, itu semua diawasin. Ya. Dinas Kesehatan, Badan POM, ya, kita ini bekerja sinergis ya, karena ini obat ini sebenarnya kan bahasa lainnya itu kan racun ya, tidak boleh terjadi penyalahgunaan, ya. Bisa disalahgunakan. Ya. Nah, maka itu jangan khawatir, itu semuanya dalam keadaan aman. Yang penting masyarakat jangan mencari pengobatan sendiri secara salah. Ya. Cari info yang benar ke tenaga kesehatan. Kalaupun ke apotek kan itu di situ ada apotekernya. Nah, tanya, nggak ada salahnya, jangan langsung beli dengan orang langsung beli. Tanya itu aturannya bagaimana, ini efek sampingnya apa, boleh. Ini itu secara umum ya dalam pemakaian obat. Terima kasih. Baik, demikian yang disampaikan oleh Pak Bisri, pemirsa. Namun juga kita ingin mendengar dari Pak Bagus. Barangkali Pak Bagus bisa sampaikan kepada masyarakat bagaimana sih dalam mengkonsumsi obat-obatan yang saat ini beredar, Pak? Iya, mungkin bagi masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama jangan tergiur, mudah percaya terhadap iklan atau promosi obat-obat tradisional serta suplemen kesehatan ya, khususnya yang mengklaim sebagai bisa mengobati COVID-19 ya. Konsumen harus cerdas dan bijak untuk memilih produk yang akan dibeli dengan melakukan cek kemasan ya, cek kemasannya, pastikan kemasan masih dalam keadaan baik, kemudian cek labelnya, informasi-informasi yang ada di label atau kemasannya dibaca dengan baik, kemudian cek izin edarnya ya, izin edarnya dicek apakah sudah ada izin edarnya dari Badan POM, kemudian cek kadaluarsanya. Jangan mengkonsumsi produk yang sudah kadaluarsa. Mungkin itu terakhir pesan dari kami. Baik, terima kasih Pak Bagus. Intinya kita masyarakat harus mengedukasi diri sendiri apa yang akan dikonsumsi, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, begitu ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Bagus. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami pada kali ini, Fokus Dialog bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dan BPOM Batam. Pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus dan Pak Bisri tadi, bahwa untuk mengkonsumsi sesuatu itu kenali terlebih dahulu obat-obatan apa yang akan kita konsumsi. Kemudian juga untuk menjaga agar kita terhindar dari COVID ini, kita juga harus meningkatkan imun tubuh. Kemudian juga saat ini Provinsi Kepri sudah melandai di mana kita berada di level 1, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, pemirsa, meskipun sudah berada di level 1, kita harus tetap menerapkan prokes yang ketat. Baik, pemirsa, demikian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Dewi Sarah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Fokus Dialog berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih.
kasih.